Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayi Haki dengan NIM 2203262. Perhormatan saya yang pertama dan paling utama kepada Pak Wahyu Isnanda Nasution. Saya di sini ingin menyelesaikan tugas video, yaitu materi pertama tentang GAP atau GAP. Nah, jadi dalam ilmu manajemen mutu produksi pertanian, GAP itu apa sih ya kan? GAP itu adalah Good Agricultural Practice, adalah teknik penerapan sistem sertifikasi proses pertanian yang menggunakan teknologi ramah lingkungan dan berkelanjutan. Nah, tujuannya untuk apa tuh? Tujuannya adalah untuk menghasilkan produk pertanian yang aman dikonsumsi, menjadi kualitas, melindungi lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan pekerja serta keuntungan petani. Adapun tujuan utama dari GAP ini adalah yang pertama itu menjamin keamanan produk untuk dikonsumsi, mengurangi resiko mikroba, residu kimia, dan kontaminasi fisik gitu ya kan. Adapun tujuannya juga menjaga kualitas dan konsistensi produk agar memenuhi standar pasar domestik dan internasional. Selanjutnya juga tujuan utama dari GAP ini adalah melindungi lingkungan melalui penggunaan input yang efisien untuk pengurangan pencemaran gitu. Juga untuk melindungi kesehatan dan keselamatan pekerja. Adapun tujuan utama yang terakhir dari GAP ini yaitu adalah meningkatkan akses pasar melalui kepatuhan pada standar dan sertifikasi. Nah, poin 2 tuh yang paling penting. Mengapa GAP ini penting tuh? Nah, kan jadi pertanyaan kenapa tiba-tiba GAP ini menjadi penting dalam ilmu mutu produksi pertanian, ya kan? Nah, yaitu adalah tren dan peluang pasar. Nah, dari tren dan peluang pasar itu mempunyai beberapa yang sangat penting, yaitu kualitas produk, memastikan produk pertanian aman dikonsumsi. Itu yang satu. Yang kedua, keamanan pangan, mengurangi resiko kontaminasi dan keracunan pelanggan. Nah, selanjutnya lingkungan, mengurangi dampak negatif pertanian terhadap lingkungan. Ya, contohnya pengurangan menggunakan pestisida jika masih bisa digunakan untuk pengendalian kimiawi lah. Pengendalian nabati ataupun pengamian biologis gitu kan dan sebagainya. Adapun selanjutnya yaitu sosial, memperhatikan hak-hak pekerja dan syarat-syarat sekitar. Selanjutnya ekonomi, meningkatkan efisiensi dan keuntungan petani. Nah, poin ketiga yang perlu kita bahas dalam prinsip GAP ini yaitu adalah poin ketiga, ada salah satu poin yaitu keamanan pangan atau food safety, identifikasi dan minimalisis bahaya tuh. Bahaya-bahaya seperti ya kelebihan bahan kimiawi, kelebihan ini apa itulah terserah lah. Nah, selanjutnya kesejahteraan pekerja dan sosial. Keselamatan kerja dan upah yang wajar. Cek mana ini kerja 12 jam ya kan, masa digaji 80.000, mana cocok ya kan. Nanti pada dasarnya kita akan kehilangan orang-orang yang memang kerjanya efektif dan efisien. Nah, selanjutnya ada kualitas produk. Kualitas produk, pengendalian mutu sepanjang rantai pasok produksi. Pengendalian mutu sepanjang rantai produksi. Selanjutnya ada dokumentasi, catatan dan lengkap yang setiap black lot, misalnya hari ini produksinya berapa, minggu depan berapa, minggu kemarin berapa ya kan, dan sebagainya. Adapun selanjutnya pendekatan berbasis resiko dan bukti. Itu seperti memantau dan perbaikan dan berkelanjutan gitu. Adapun poin yang keempat di sini, pilar utama GAP. Apa sih pilar utama GAP itu dalam GAP sendiri? Yaitu poin 1 ada pemilihan lahan, perencanaan dan pengolahan tanah, ada juga penggunaan benih dan bibit, pengolahan air dan irigasi, penggunaan pupuk dan pestisida yang aman, pengolahan hama dan penyakit, pasca panen dan pengolahan produk. Banyak sekali ya kan. Oke, kita jelaskan satu-satu di sini, yaitu pemilihan lahan bebas kontaminasi logam berat, limbah industri, pestisida terlarang.
Nah, itu contohnya itu seperti misalnya cukup menghindarilah dari kayak tadi misalnya di situ ada PT-PT yang membuang limbah ke sungai, kita mengambil air untuk menyiram tanaman dari situ kan, tak bisa. Nah, selanjutnya perencanaan dan pengolahan tanah. Analisis tanah, pH-nya itu berapa, yang dapat kita biar bisa kita kasih MPK-nya berapa gitu kan. Nanti kalau pH-nya rendah, maka MPK-nya harus tinggi. Nah, ini misalnya pH-nya udah tinggi nih, kita kasih MPK lagi untuk lebih tinggi. Makanya akan mendapat yang namanya kelebihan unsur hara atau dan itu dapat menimbulkan penyakit yang berbahaya juga karena kelebihan beberapa yang nggak dibutuhkan oleh tanaman. Misalnya gini nih, kita kasih contoh pada dasar kita manusia, kita sakit gigi disuruh makan, ya kan? Kan nggak mungkin tuh terjadi. Yang mana kuat makan orang sakit gigi? Salah obatnya. Kalau memang yang dibutuhkan bukan MPK, ya bukan MPK yang dikasih. Nah, gitulah kira-kiranya ya kan. Selanjutnya konversi tanah. Tersering guludan rotasi tanaman penutup tanah. Cover crop atau cover crop. Nah, gitulah. Menggunakan cover crop pada pas kita mau nanam nih, kayak nanam cabai gitu kan, tutuplah tanah itu biar nggak teranu sama gulma-gulma dan sebagainya. Selanjutnya penggunaan benih dan bibit. Nah, penggunaan benih dan bibit itu harus yang benih atau bibit yang berspesifikasi atau varietas unggul sesuai agro kalimat gitu kan. Ini kayak mana pula kita menggunakan bibit-bibit yang entah dari mana, kita belum tahu itu kayak mana. Nah, itu dapat kita, sedangkan kita menghadapkan menginginkan produksi yang maksimal gitu kan. Kan jadi aneh ceritanya. Sedangkan di bibit kita udah nggak peduli itu mau bibit dari apa, jenisnya apa. Nah, itu perlu untuk kita kaji. Adapun selanjutnya catatan asal usul benih berkualitas tersebut dari mana gitu kan. Misalnya kita menggunakan, saya kalau dari sawit kurang paham ya, kalau dari padi lah MP8 misalnya MP18 dan sebagainya ya kan. Karantina sebelum ditanam, hindari penyakit. Adapun perlu kita karantina sebelum ditanam nih, kita lihat sebagai ini bibit stres nggak atau gimana ya kan. Nanti stres kita tanam langsung beradaptasi dengan tanah, berpotensi untuk mati dia. Nah, selanjutnya ada pengolahan air dan irigasi. Sumber air aman, bebas limbah kimia atau biologis. Maksudnya gini, jangan pula nanti misalnya nih, kita di situ kan ada tanam sawit berjajar, di sampingnya ada parit. Nah, parit tersebut di situ kita buang limbah kimia apalah, terserah, misalnya ada apalah di kebun kita yang kita jadikan buat ngolah apa, kita buang ke situ kan, itu nggak bisa lagi. Karena kenapa? Itu dapat berpengaruh untuk sawit yang kita tanam. Nah, selanjutnya hemat air, pemantauan kualitas air secara periodik dan sebagainya. Adapun poin kelima di sini, penggunaan pupuk dan pestisida yang aman. Nah, penggunaan pupuk pestisida yang aman itu ada 4 poin. Yang pertama, pemupukan berdasarkan uji tanah. Yang misalnya pH tanahnya kurang MPK, berarti tepatlah untuk dikasih MPK untuk hal tersebut. Nah, selanjutnya gunakan pupuk organik atau kompos untuk memperbaiki kesuburan jangka panjang. Mempergunakan pupuk organik seperti tai ayam, tai sapi, tai bebek dan sebagainya lah untuk memperpanjang atau untuk membuat tanah lebih subur ke depannya jangka panjang. Selanjutnya juga ada pestisida sesuai label ataupun dan juga dosis yang tepat, patuhi interval paraspecimen PHI. Nah, itu seperti gini, misalnya pada dasarnya satu sawit itu membutuhkan, misalnya pada dasarnya satu sawit itu membutuhkan 2 kilo MPK misalnya. Jangan ditaruh lebih, karena sesuatu yang berlebih akan berefek pada hal yang lain. Nah, selanjutnya juga ada catatan aplikasi input selalu disimpan.
Nah, itu disimpan untuk terjadi misalnya ini ke depannya kita ini ada masalah nih. Kenapa nih? Ini gara-gara ini. Mungkin kita dulu ngasih EPK-nya pada dasarnya sawit membutuhkan 2 kilo, kita kasih 3 kilo. Akibatnya produksinya menurun. Nah, dari situ kita dapat menganalisis bahwa pemberian MPK yang berlebihan dapat menyebabkan penurunan produksi. Hingga kita pahami apa kesalahan kita sebelumnya. Nah, selanjutnya poin ke-6 tuh, pengelolaan hama dan penyakit atau IPM. Itu perlu kita lakukan, ada beberapa poin, ada 3 poin di sini. Yang pertama itu ada pengamatan rutin lapangan. Kita amatilah sawit kita yang kita tanam itu sehat atau gimana dia perkembangannya, misalnya mulai dari daunnya, perkembangannya, besarnya, layak apa tidak. Nah, selanjutnya juga gunakan musuh alami, varietas tanaman, dan teknik kultura, rotasi tanaman. Saya kurang paham juga kalau di sawit, tapi kalau di kopi ada beberapa musuh alami yang akan saya rekomendasi, seperti ada Trichoderma. Itu dia untuk membunuh bakteri-bakteri ataupun musuh alami bakteri yang menyerang tanaman sawit pada dasarnya. Nah, ataupun misalnya hama-hama yang di akhir-akhir itu, misalnya hama tikus, hama buah, hama sebagainya, itu cukup menggunakan hama musuh alami seperti elang, burung hantu, dan sebagainya. Selanjutnya adapun yang selanjutnya itu pestisida sebagai pilihan terakhir. Nah, kita gunakan pestisida di saat kendalanya udah besar, udah nggak ada solusi lagi. Mulai dari pengendalian hayati udah nggak ada, pengendalian nabati udah nggak bisa, pengendalian biologi juga udah nggak mampu. Nah, disitulah kita menggunakan yang namanya pestisida sebagai pilihan terakhir atau yang bersifat kimiawi lah. Selanjutnya poin ke-7 nih. Poin ke-7 di sini dinamakan dengan pasca panen atau pengolahan produk. Nah, pengolahan pasca panen dan pengolahan produk itu ada 4 aspek atau 4 poin. Yang pertama itu panen dengan alat bersih dan higienis. Adapun cara penggunaan itu seperti kan buat panen sawit itu ada egrek, dodos, dan sebagainya. Itu perlu kita sterilkan. Di situ misalnya egrek tersebut tidak berkarat yang dapat membawa beberapa bakteri atau logam-logam itu menyangkut di tandan buah hingga berpengaruh buat pohonnya juga, ya kan. Disitulah perlu yang namanya alat panen yang higienis ataupun bersih. Selanjutnya poin yang kedua, sortasi grading dan pencucian, pencurian. Sensasi grading dan pencurian dengan air bersih. Pencucian dengan air bersih. Selanjutnya juga pendinginan secara pendinginan segera bila produksi mudah rusak. Selanjutnya juga ada pemasaran sesuai standar pasar aman pangan gitu kan. Nah, selanjutnya itu ada poin yang ke-8, yaitu pengawasan kualitas dan keamanan pangan. Nah, untuk mengatasi itu kita perlu ada 3 poin nih. Yang satunya adalah uji residul pestisida, mikroba, dan logam berat secara berkala. Yang selanjutnya ada juga SOP, segmentasi dan area packing. Selanjutnya juga ada produk bisa ditelusuri asal usulnya. Selanjutnya poin yang ke-9 nih, poin penting yang ke-9, pengolahan limbah dan lingkungan. Pengelolaan limbah dan lingkungan itu ada 3 poin. Limbah organik dikomposkan. Ada juga limbah B3 bekas pestisida dikumpulkan, tidak dibuang sembarangan. Maknanya di sini limbah pestisida itu mengandung beberapa zat-zat kimia yang berbahaya bagi manusia, yang dapat menyebabkan iritasi kulit, pening-pening, hingga dapat menyebabkan juga pingsan yang amat lama, bahkan dapat menyebabkan kematian pada sektor yang berlebihan. Nah, itu dia berbahayanya. Selanjutnya juga buffer zone untuk melindungi ekosistem sekitar. Nah, di saat kita menggunakan pupuk kimia yang berbahaya, otomatis flora fauna
yang tereliminasi akan zat kimia tersebut, sebagiannya pasti akan mati. Nah, itu dia. Makanya bahaya nanti tiba-tiba kita buang sesuatu yang sembarangan, didekatilah beberapa binatang yang ataupun bahkan itu penting buat misalnya di kebun sawit kita tuh. Kan di kebun sawit butuh yang namanya ada burung hantu, elang juga boleh, ular juga pun bisa ya kan, yang dapat membantu kita mencari tikus-tikus yang menghalangi kita untuk meningkatkan produksi. Kan tikus itu makan ini merusak tanaman juga misalnya dan sebagainya lah. Nah, itu dapat membuat binatang-binatang tersebut mati. Selanjutnya poin ke-10 yaitu kesehatan dan keselamatan kerja. Ini amat penting nih. Penyediaan APD, alat pelindungan diri lah, mulai dari safety, topi, baju, saat mengaplikasikan pestisida, masker dan sebagainya lah. Itu perlu. Misalnya kita bisa menggunakan pestisida nggak pakai masker, itu sangat membahayakan bagi kesehatan dan juga dapat berpotensi membuat kita pingsan di tempat. Itu yang bahayanya itu pokoknya. Disarankan pakai masker yang agak tebal lagi, ya kan? Selanjutnya astagfirullah. Fasilitas sanitasi air bersih toilet, tempat cuci tangan. Kan habis kita menggunakan bahan kimia itu, persiapkanlah tempat cuci tangan yang bersih, sediakan sabun dan sebagainya yang dapat menghilangkan sebagian zat kimia tersebut. Karena bahaya nanti tiba-tiba lupa kita makan ya kan, masuk badan, matilah salah-salah ya kan. Nah, oke, selanjutnya kita lanjut kepada implementasi dan sertifikasi GAP. Nah, implementasi GAP itu apa sih? Kan jadi pertanyaan itu. Nah, implementasi GAP itu assessment awal, gap analisis. Itu seperti bandingkan praktek saat ini terjadi standar gap yang jadi rujukan. Saya pun masih kurang paham ini. Bandingkan praktek saat ini dengan standar GAP yang jadi rujukan. Nah, disuruh bandingkan kita gap dan praktek yang udah dilaksanakan tuh. Nah, selanjutnya buat SOP tertulis untuk setiap aktivitas. Aktivitas seperti pengaplikasian pestisida, panen, kebersihan dan penerimaan bibit. Nah, selanjutnya juga pelatihan tenaga kerja dan manajemen higienis, keselamatan dan pencatatan. Selanjutnya ada implementasi atau pencatatan, record book, aplikasi input, hasil panen dan infeksi. Selanjutnya juga ada yang namanya yang amat penting itu seperti monitoring internal ataupun audit yang rutin. Lakukan audit yang ditemukan dan disimpan. Maksudnya, mohon maaf sebelumnya, melakukan monitoring internal, audit yang rutin. Jika ditemukan beberapa penyimpangan gitu misalnya. Nah, adapun sertifikasi GAP, persiapan sertifikasi bila ingin akses pasar yang mensyaratkan penyusunan dokumen audit pihak ketiga misalnya ya kan. Selanjutnya ada juga yang namanya contoh sertifikasi global, GAP, USDA, GAP, Intergap, GAP, SNI, GAP Indonesia dan sebagainya. Selanjutnya kesimpulan dari materi yang saya paparkan hari ini, walaupun mohon maaf sebelumnya rada-rada kurang dan sebagainya ya kan. Maklumi saja saya juga masih belajar di sini, yaitu penegasan kembali manfaat GAP dalam meningkatkan kualitas produk, keamanan pangan, perlindungan lingkungan dan kesejahteraan petani. Sekali lagi, penegasan kembali manfaat GAP dalam meningkatkan kualitas produk, yaitu adalah keamanan pangan, perlindungan lingkungan dan kesejahteraan petani. Selanjutnya juga penting penerapan GAP untuk berkelanjutan pertanian dan daya saing di pasar global.
Dengan saya menjabarkan ini, Anda dapat mohon maaf jika ada kurang atau lebih. Saya akhiri untuk materi pertama tentang GAP ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.